Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Widodo Saputra. Selamat bergabung kembali di kelas saya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang login session yang dilengkapi oleh logout. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang CRUD. Ya, apa itu CRUD? Nanti kita lihat. Kemudian, pada hari ini juga, kita akan mempelajari bagaimana cara menampilkan data dari dalam database menggunakan PHP. Oke. Nah, apa itu CRUD? CRUD itu adalah akronim untuk create, read, update, dan delete. Operasi CRUD adalah manipulasi data dasar untuk database. Oke ya. Nah, itulah dia CRUD. Jadi nanti kita akan mempelajari mulai dari create, ya, read, update, dan delete terhadap sebuah tabel di dalam database. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masalah tampil data atau di dalam CRUD itu adalah read, ya, menampilkan data. Nah, berikut adalah kode untuk menampilkan data pada PHP. Nah, mohon diperhatikan. MySQL query select bintang from nama tabel. Nah, ini adalah perintah untuk memilih tabel mana yang akan kita tampilkan. Sementara perintah untuk menampilkan datanya adalah MySQL fetch array, diikuti dengan nama variabel dari MySQL query select bintang from nama tabel. Oke. Nah, biar lebih jelas, mari kita uji coba ke kodenya ya. Seperti biasa, kita menjalankan aplikasi SAM untuk merunningkan Apache dan MySQL. Oke, pastikan Apache dan MySQL sudah jalan. Nah, ini bisa Anda quit. Kemudian, kita menggunakan web editor Sublime Text. Nah, ini dia. Nah, pastikan kita sudah berada di dalam dashboard atau di dalam folder kita. Nah, kita akan melanjutkannya saja. Sebelumnya kita sudah mencoba membuat login yang dilengkapi oleh session. Ya, kita lengkapi session dan di dalam berhasil login, ini dashboard ya. Ini halaman berhasil login, selamat datang. Nantinya di sini akan kita buat sebuah tabel untuk menampilkan satu buah tabel yang ada di dalam database kita. Jadi seperti contoh, kita buka Firefox-nya. Oke, kita buka database-nya. Nah, database kita adalah DB Apotek. Di sini ada tabel obat. Oke. Nah, tabel obat sudah ada isinya ya. KD obat, NM obat, KD jenis, produksi, dan expired. Dan ada satu buah data. Nantinya kita akan menampilkan data ini ke dalam program kita ya, di dalam program kita localhost apotek. Nah, kita login admin. Oke. Nah, sudah bisa. Nanti di bawah sini akan kita buat tampil data obat. Nah, ya, kita langsung saja membuatnya. Karena sudah ada file PHP-nya dan kita taruh ke dalam dashboard, maka kita tidak perlu membuat file baru, kita langsung tambahkan saja. Misal di sini kita buat H2 data obat. Oke. Kita buat tabelnya dulu untuk menampilkan datanya. Nah, jadi kita langsung saja tabel tr. Nah, perhatikan ada berapa baris untuk KD obat, NM obat. Ini ada 5 ya, ada 5 kolom dan 2 baris. Maka kita buat 5 kolom TD, nah sebanyak 5.
3, 4, 5. Kita copy. Oke. Nah, di sini kita bisa buat kode obat. Sini nama obat. Kemudian jenis dan produksi expired. Jenis, produksi, XP. Oke, coba ini disimpan dan bisa kita lihat hasilnya di sini ya. Nah, sudah ada dan kita bisa edit tabelnya. Tabel border sama dengan 1, width sama dengan 50%. Oke, simpan dan bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke, ini masih belum beraturan, nanti kita akan coba kita rapikan. Nah, tabelnya juga terlalu tebal ya. Sebenarnya bisa kita buat lebih rapi lagi dengan cara membuat style border collapse sama dengan collapse. Simpan dan perhatikan perubahannya. Tabelnya lebih tipis ya. Oke, nah tujuan kita adalah memberikan isi yang kolom kosong ini ya, setiap di bawah field yang ada di atas ini berisi sama dengan apa yang ada di dalam database. Nah, caranya seperti ini ya, seperti pada modul tadi kita coba buat di sini ya. Kita buka PHP, kemudian perhatikan kita harus include dulu ke koneksi. Kita akan membuat halaman dashboard ini terhubung ke database, maka kita include koneksi. Include. Oke, sudah terhubung ke database. Kemudian kita langsung buat variabel tampil. Kita buat ya, MySQL query select bintang from obat. Itu artinya menampilkan seluruh data dari dalam tabel obat. Bintang ini artinya seluruh ya, all. Nah, kemudian while variabel data adalah sama dengan MySQL fetch. Nah, ini perintah untuk menampilkan datanya ya. Nah, di sini kita buat variabel tampil. Nah, seperti ini. Kurung perawal. Nah, kita tutup PHP. Perintah ini adalah perintah untuk mengulang. Jadi kalau kita tidak menggunakan perintah while, data di sini hanya 1, masih tidak masalah. Jadi kalau data ini ada 10 atau lebih dari 1, maka menggunakan perintah while ini akan mengulang-ulang datanya sebanyak berapa banyak data yang ada di dalam database. Oke, karena kita sudah buka kurung perawal, kita tutup di sini ya. Kita akan mengulang DTR-nya. Oke. File, simpan. Nah, di sini belum ada perubahan. Ya, belum ada perubahan. Nah, kan tetapi bagaimana kalau kita isi ininya? Coba perhatikan, saya akan mengisinya seperti ini. PHP echo variabel data. Nah, saya ambil dari data. Karena saya katakan tadi bahwasanya untuk menampilkan datanya adalah MySQL fetch array. Jadi bukan variabel tampil yang saya panggil, melainkan variabel data diikuti dengan nama field yang ada di dalam database. Nama field yang ada di dalam database nah ini KD obat, NM obat, KD jenis, produksi, expired. Jadi simpel saja, kita langsung buat kutip 1 KD obat. Oke, ini bisa kita copy, kemudian kita pastekan kemari.
Nah, di sini kita buat NM obat, KD jenis, produksi, dan yang terakhir adalah XP. Oke, coba disimpan, file, save. Maka hasilnya seperti ini. Data dalam database akan tampil. Oke, nah apabila ini saya tambahkan, misalnya seperti ini, KD obat K002, obat tidur, kemudian jenisnya ini, produksinya testing aja, kemudian tanggal expirednya mungkin sini, contoh ya. Jadi sudah ada 2 data di dalam tabel, di dalam database untuk tabel obat, maka seharusnya di sini juga ada 2. Oke, ya. Nah, itulah cara menampilkan data pada PHP. Cukup mudah bukan? Untuk menampilkannya, kita harus benar-benar memperhatikan perintah ini. Jadi saya katakan tadi, kalau tidak menggunakan while, tidak akan ada perulangan. Contoh, ketika saya ini buang, saya buang. Oke, saya buang seperti ini. Kemudian ini saya buang. Nah, ini tidak ada while-nya ya. Ketika tidak ada while-nya, ini saya simpan, maka tidak akan error, melainkan data hanya tampil cuma 1, yaitu yang paling atas. Jadi kalau kita gunakan while, saya kembalikan semua. EXP. Oke. Maka dia akan menampilkan seluruh datanya. Nah, oke. Nah, ini cukup mudah. Saya rasa mungkin ada lagi yang bisa saya sampaikan. Ini dia ya. Untuk select all from obat ini cukup penting ya. Nanti di sini bisa kita buat inner join. Contohnya, saat ini kan KD obat itu masih J01, padahal J01 itu adalah pil. Nah, kita sebenarnya bisa menampilkan pil di jenis bukan J01 menggunakan perintah join. Nah, sedikit saya berikan ya. Nah, ini saya akan joinkan ke dalam dari obat ke jenis. Jadi jenis titik bintang. Coba kita lihat di jenis itu NM jenis ya, NM jenis. Berarti kita buat NM jenis. Oke, nah from obat, inner join, jenis on obat titik ID jenis sama dengan jenis titik ID jenis. Oke, coba disimpan. Semoga benar ya. Kalau belum benar kita cari kesalahannya. Oh, sebentar. Ini koma ya, tidak titik, koma. File, save. Oke, masih ada salah. Oke, perhatikan kembali. Oh, di sini adalah KD jenis. Mohon maaf ya. Bukan ID jenis, melainkan KD jenis. Ya, jenis NM jenis ini kita ganti jadi KD. Di sini ganti jadi KD. Oke, simpan. Coba kita lihat. Oke, tidak ada error, tapi ini masih J01 ya. Kita coba ganti di sini menjadi NM jenis. Oke, simpan dan coba lihat pil. Oke. Nah, untuk video berikutnya kita akan mencoba membahas proses CRUD lainnya. Nah, untuk video ini saya rasa cukup. Sampai ketemu di video berikutnya.